Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Saputra dengan NIM 2255201033 dari Teknik Informatika kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan IT Forensik dalam tugas UAS mata kuliah Etika dan Profesi. Memahami pengertian, tujuan, dan pentingnya IT Forensik dalam keamanan informasi dan deteksi kejahatan digital. Pertama ada pengertian IT Forensik. IT forensik atau forensik komputer adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti digital untuk tujuan penyelidikan kriminal, hukum, atau keamanan. IT forensik digunakan untuk menyelidiki kejahatan komputer, pelanggaran keamanan informasi, atau peristiwa yang melibatkan perangkat dan sistem komputer. Kemudian pengantar teknologi IT forensik. IT forensik berfokus pada teknologi informasi dan digunakan dalam kepentingan hukum. Metode investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengumpulkan bukti digital untuk mendukung dalam sistem hukum. Jadi ada tujuan IT forensik. Tujuannya itu untuk mengungkap dan menganalisis bukti digital untuk mendukung investigasi kasus kejahatan komputer dan cyber. Tujuan IT forensik sendiri ada 4. Yang pertama ada pengungkapan, yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti digital yang terkait dengan kejahatan komputer. Yang kedua adalah pemulihan, yaitu untuk mendapatkan akses ke bukti digital dan mengambil tindakan untuk memulihkan sistem yang terkena. Yang ketiga ada analisis, untuk menganalisis bukti digital untuk membentuk pemahaman tentang kejahatan yang terjadi. Yang keempat ada presentasi, untuk menyajikan temuan dan bukti kepada pihak yang berkepentingan seperti penegak hukum atau lembaga keamanan. Jadi ada contoh kasus kejahatan digital. Yang pertama ada pencurian data, kasus di mana data penting dicuri dari sistem atau perangkat. Kedua ada hacking, kasus di mana peretas mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Yang ketiga ada manipulasi data, kasus di mana data dimanipulasi untuk merusak reputasi atau kepentingan. Tadi ada langkah-langkah investigasi IT forensik. Yang pertama ada identifikasi kasus, mendeteksi kejadian yang mencurigakan dan memulai investigasi. Yang kedua, pengumpulan bukti, mengumpulkan bukti digital seperti log, file sistem, dan data forensik lainnya. Yang ketiga ada analisis dan rekonstruksi, yaitu menganalisis bukti dan mencari bukti tambahan untuk membangun rekonsiliasi yang valid. Yang keempat ada report dan presentasi, itu menyusun laporan investigasi dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berwenang. Jadi ada peran dan keterampilan investigator. Pertama ada pengetahuan teknis, yaitu mengetahui dasar teknologi informasi, jaringan, dan keamanan IT. Kedua ada analis terampil, mampu menganalisis bukti dan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta dan logika yang ada. Yang ketiga ada pendengar yang baik, yaitu memahami kebutuhan pihak yang berkepentingan dan berkomunikasi efektif. Yang keempat, terbiasa dengan hukum, memahami landasan hukum dan prosedur yang berkaitan dengan investigasi IT forensik. Jadi ada alat dan perangkat lunak dalam IT forensik. IT forensik atau forensik komputer adalah disiplin yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penyelidikan bukti digital untuk penyelidikan forensik. Untuk melakukan tugas-tugas ini, forensik komputer memanfaatkan berbagai alat dan perangkat lunak yang dirancang khusus. Ini ada contoh alat, yaitu berupa perangkat lunak forensik, perangkat keras, dan alat pemulihan data. Contoh dari alat perangkat lunak forensik yaitu ada ENCASE, autopsi, dan FTK. Contoh alat perangkat keras forensik ada web broker dan DeepSpark Disk Imager. Yang ketiga ada contoh alat pemulihan data, yaitu ada Recopa, RStudio, dan TestDisk. Di sini ada penjelasan ENCASE. ENCASE di sini merupakan perangkat lunak forensik komputer yang menyediakan alat untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti digital dari berbagai jenis perangkat. Tadi ada pengertian autopsi. Autopsi sendiri merupakan platform forensik sumber terbuka yang digunakan untuk memeriksa disk fisik dan file sistem. Yang ketiga ada akses data atau FTK, yaitu
Forensic Toolkit merupakan perangkat lunak forensik yang mencakup alat pencarian, analisis, dan pelaporan yang kuat. Dalam IT forensik sendiri ada perangkat keras yang merupakan komponen penting untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti digital. Berikut ada beberapa alat perangkat keras yang digunakan dalam IT forensik. Yang pertama ada word broker. Itu merupakan alat perangkat keras yang digunakan untuk membaca data dari perangkat penyimpanan digital seperti hard drive atau USB drive. Tanpa mengizinkan perubahan pada data tersebut, ini memastikan integritas bukti digital selama pengumpulan bukti. Tadi ada DeepSpark Disk Imager adalah sebuah perangkat keras yang dirancang untuk membuat gambar bit by bit dari perangkat penyimpanan data yang rusak atau bermasalah. Ini adalah alat yang sangat penting dalam industri pemulihan data dan forensik komputer karena memungkinkan penyelidik, teknisi pemulihan data, dan profesional IT untuk mengambil gambar forensik dari perangkat penyimpanan yang mengalami kerusakan fisik tanpa merusak integritas data. Selanjutnya ada alat pemulihan data. Alat pemulihan data adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang dirancang untuk mengembalikan data yang hilang atau terhapus dari perangkat penyimpanan, seperti hard drive, SSD, kartu memori, USB drive, dan perangkat lainnya. Alat-alat ini sangat penting dalam berbagai situasi, termasuk pemulihan data yang disengaja, pemulihan data dari perangkat yang rusak, atau dalam konteks forensik komputer untuk mengumpulkan bukti digital. Berikut adalah beberapa alat pemulihan data yang umum digunakan. Yang pertama ada Recopa, program pemulihan data gratis yang dirancang untuk mengembalikan berkas yang terhapus secara tidak sengaja dari hard drive, kartu memori, dan perangkat lainnya. Yang kedua ada RStudio, itu merupakan alat pemulihan data profesional yang cocok untuk pemulihan data yang kompleks dan pemulihan dari perangkat yang rusak. Yang ketiga ada TestDisk, adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dirancang untuk pemulihan data dan pemulihan partisi. Ini adalah alat yang kuat dan serbaguna yang membantu pengguna mengembalikan partisi yang hilang atau rusak, memulihkan data yang terhapus, dan mengatasi berbagai masalah perangkat penyimpanan. Tantangan dalam IT forensik ada 3. Yang pertama ada perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat menciptakan tantangan baru dalam investigasi. Yang kedua ada enkripsi dan privacy. Penggunaan enkripsi dan kebijakan privacy mempersulit akses ke bukti digital. Yang ketiga ada investigasi di skala besar. Ada penanganan volume besar data dalam investigasi digital yang kompleks. Selanjutnya ada metodologi dan alat dalam IT forensik. Metodologi dan alat IT forensik sangat penting untuk memperoleh informasi yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi IT forensik sendiri ada 3. Yang pertama ada metodologi sistem, yang kedua ada metodologi data forensik, yang ketiga ada metodologi keuangan forensik. Sementara itu alat-alat forensik yang digunakan dalam investigasi IT forensik meliputi software forensik, hardware forensik, dan mobile forensik. Jadi ada tren terbaru dalam IT forensik. Yang pertama ada analisis big data untuk mengidentifikasi tren dan pola yang relevan dalam investigasi kejahatan digital. Kedua ada keamanan data dan metode proteksi yang terus ditingkatkan dalam sistem dan aplikasi. Yang ketiga ada pengembangan alat dan teknik forensik yang lebih canggih untuk mengatasi tantangan baru. Yang kelima ada peningkatan kerjasama, atau yang keempat adalah peningkatan kerjasama dan pertukaran informasi antara pihak yang berkepentingan dalam bidang keamanan IT. Jadi ada ruang lingkup IT forensik. Pertama ada investigasi digital. Investigasi digital merupakan proses penyelidikan dan analisis terhadap bukti digital untuk mendukung proses peradilan atau keperluan keamanan informasi. Yang kedua ada analisis digital. Analisis digital mengacu pada proses pengumpulan, pengujian, dan interpretasi data digital dengan tujuan untuk menghasilkan informasi atau mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga ada identifikasi ancaman keamanan. Identifikasi ancaman keamanan merupakan langkah awal dalam manajemen keamanan informasi, di mana organisasi atau individu mengenali dan memahami proses ancaman yang dapat mengancam keamanan suatu sistem, jaringan, atau lingkungan informasi. Yang keempat
Ada analisis digital. Analisis digital mengacu pada proses pengumpulan, pengujian, dan interpretasi data digital dengan tujuan menghasilkan informasi atau mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada metode analisis forensik. Analisis forensik adalah proses mendalam untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti digital yang dapat digunakan dalam konteks hukum atau investigasi. Metode analisis forensik mencakup serangkaian langkah yang dilakukan untuk memahami, mengidentifikasi, dan menginterpretasi data digital. Selanjutnya ada penyelidikan file dan registry. Penyelidikan file dan registry adalah bagian penting dari analisis forensik digital. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan dan analisis terhadap file sistem operasi dan database registry untuk mendapatkan bukti atau informasi yang dapat digunakan dalam investigasi. Kesimpulannya, dalam materi IT forensik sendiri adalah disiplin yang penting dalam melawan kejahatan digital dan memastikan integritas sistem informasi. Dengan menggunakan teknik dan alat forensik yang tepat, dapat dibangun kasus yang kuat untuk melindungi keselamatan data dan menegakkan hukum. Terima kasih, sekian dari saya atas presentasi IT forensik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.